wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mewawancarain tokoh politik, KPU dan Bawaslu yang dimana mengenai tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 ingin mewawancari Bapak tentang demokrasi Indonesia. Tapi sebelum itu boleh diperkenalkan dulu Bapak siapa? Baik, terima kasih atas kunjungannya di kantor kami, di kantor DPD PKS Kota Tarakan. Nama saya adalah Darmanto, saya selaku Ketua DPD PKS Kota Tarakan periode 2021-2025. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di kantor kami ya. Pertanyaan tentang demokrasi. Bahwa demokrasi itu adalah salah satu perhelatan politik ya, merebutkan kekuasaan di Indonesia, di bangsa dan negara ini, termasuk diantaranya adalah PKS sendiri, itu seperti itu. Jadi singkatnya, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia itu apa untuk mewujudkan bahwa demokrasi Indonesia itu harus ideal tantangannya? Tantangan terbesar di Indonesia itu adalah memang cukup besar ya. Bagaimana saat ini negara itu dalam kondisi yang krisis ya. Krisis baik itu krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis kepercayaan dan sebagainya. Bagi kita partai politik yang saat ini memperjuangkan bergulat di dalam demokrasi, kita penting bagi kita untuk bisa membawa negara ini menjadi negara atau memimpin dengan secara ideal, mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya apa sih yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan praktik demokrasi dan memastikan keseimbangan kepentingan rakyat antara pemerintah dan rakyat? Ya tentunya pemerintah itu harus mementingkan kepentingan masyarakat ya, dengan masyarakat. Bagaimana ketika masyarakat menginginkan pada saat ini krisis ekonomi, pada krisis keamanan, bagaimana masyarakat pemimpin atau pemerintah itu bisa membuat masyarakat itu terlindungi, terayomi, kemudian ekonomi itu juga bisa terselesaikan dengan baik. Itu yang dinamakan dengan negara yang demokrasi itu yang dinamakan ideal, mungkin seperti itu. Lalu untuk peran media dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia itu harus bagaimana menurut Bapak? Ya, peran media itu harus objektif. Artinya ketika berita itu memang benar adanya, jangan sampai media itu menggoreng-goreng sehingga akan menjadi bahasanya menggoreng-goreng ya, jika masyarakat itu menjadi bimbang dan ragu. Ini benar apa sih? Benar atau tidak sih berita itu? Sehingga media itu harus objektif dengan kondisi yang sebenarnya. Sehingga masyarakat itu tidak bimbang dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah atau kemauan dengan masyarakat itu sendiri. Baik Pak. Lalu ini adalah pertanyaan terakhir dari kami. Apakah praktik demokrasi Indonesia saat ini sudah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Kalau secara konstitusi kayaknya sudah tepat sih, karena sesuai dengan regulasi yang sudah ditempatkan oleh pemerintah untuk bisa melakukan demokrasi yang ada di Indonesia. Terkait dengan apakah itu ada tepat atau tidak, itu mungkin di lapangan masih banyak terkait dengan kecurangan dan sebagainya. Itu mungkin yang masih perlu diperbaiki di dalam demokrasi saat ini, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas sesi wawancara kali ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Ya, saya akhiri untuk wawancara ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada adik-adik mahasiswa sudah memberi kita ruang untuk diskusi ataupun wawancara. Perkenalkan, nama saya Sudirman, Ketua Bapilu Demokrat Tarakan, sekaligus Ketua Penjaringan Bacalek Demokrat Tarakan. Baik Pak, terima kasih atas perkenalannya. Saya adalah perwakilan dari kelompok 5 ingin menanyakan tentang demokrasi Indonesia. Menurut Bapak, definisi demokrasi itu apa? Kalau demokrasi adalah
Pinjam HP dulu. Kita buka dulu. Ini berisi bahasanya atau ya, kalau dari kita bilang dari demokrasi itu adalah suatu bentuk pemerintahan di mana warga negara memiliki hak yang sama terhadap pengambilan keputusan. Tapi kita tetap lari arahnya ke politik, bagaimana sistem pemerintahan partai politik di Indonesia. Baik Pak, selanjutnya apa yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia untuk memperkuat demokrasi dan memastikan partisipasi aktif dalam proses politik? Yang paling penting memang tetap pendidikan, paling nomor satu. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan suatu negara, semakin tinggi menghadapi demokrasi itu caranya. Walaupun ada perbedaan pendapat, perbedaan ideologi, semakin tinggi, semakin dewasa menghadapi perbedaan itu, sehingga masyarakat tidak terlalu terpecah belah. Hal yang biasa, perbedaan pendapat, tidak dijadikan suatu bentuk yang terpecah belah masyarakat kita. Jadi menurut Bapak, tantangan terbesar apa yang dihadapi Indonesia dalam mencapai praktik demokrasi yang ideal? Memang butuh peradaban kebudayaan yang lama prosesnya. Karena itu suatu bentuk karakter ataupun mental, bahkan kebudayaan. Karena sirkulasi politik kita sangat kompleks di dalamnya. Mulai dari politik uang, mulai dari besarnya biaya politik itu sendiri, serba salah. Jadi kita kayaknya butuh sistem kita juga agak salah, karena biaya politik untuk suatu sangat mahal. Kita kadang kita pura-pura tidak tahu bahwa dalam berpolitik itu sangat dibutuhkan biaya, seakan-akan tidak ada masalah, padahal siklus setan. Para politikus tidak memakai duit pasti tidak terpilih. Begitu juga, begitu mereka terpilih, mereka pasti mencari keuntungan dari di pemerintahan karena sangat tingginya biaya politik. Pertanyaan terakhir dijawab sama-sama atau satu-satu? Pertanyaan inti. Satu-satu. Baik Pak, terima kasih. Kami dari kelompok 5 sudah selesai untuk bertanya tentang demokrasi terhadap Bapak Sudirman. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh kelompok yang lain. Pertanyaan selanjutnya, apakah demokrasi Pancasila yang berlaku saat ini telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945? Saya kira masih sesuai sih. Tingkat kesadaran masyarakat juga tinggi. Kemudian yang agak turun sih tingkat tingkat keterlibatan mahasiswa dalam mengawal demokrasi. Kalau dulu di tahun 2014 ya kayaknya sangat tinggi. Artinya mahasiswa ini sedikit lebih lebih aktif untuk menyuarakan kalau sekarang kan agak diam ini. Aktivis demokrasi kayaknya banyak yang tidak bersuara. Kalau zamannya SBY habis sedikit aja isu akan turun mahasiswa. Ini saja saya lihat ada keputusan yang sangat mendesak walaupun hanya bola liar yang dilemparkan tentang penundaan pemilu, mahasiswa tenang-tenang saja. Kalau dulu sudah digiring, para aktivis mahasiswa sudah turun. Tapi ya tetap saya lagi bilang ini kan proses sebuah bangsa untuk menuju demokrasi yang diinginkan. Sekian dari kami Pak, dari mahasiswa UBT Tarakan. Sekiranya mohon maaf untuk mengganggu waktu Bapak. Terima kasih dan selamat sore.
Nama saya Novelian. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 untuk bertanya tentang bagaimana pendapat Bapak melihat masa depan demokrasi Indonesia dan apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oke, terima kasih Mas Novel ya, Mas Novel dari kelompok 5. Sebenarnya kalau kita belajar tentang sistem pemilihan, sistem kenegaraan di seluruh dunia itu kan banyak, ada yang sistem monarki, yang ada juga sistem demokrasi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada sistem itu yang sempurna sebenarnya. Jadi tergantung kebutuhan saja sebenarnya. Nah cuman praktek demokrasi kita kalau saya menganggapnya itu berjalan maju lah dia. Maksudnya dia tidak jalan di tempat. Memang belum sempurna praktek demokrasi kita, tapi dia berjalan maju. Nah kalau saya ibaratkan sebenarnya demokrasi itu ada 2 syaratnya untuk bisa sempurna. Ada 2 prasyarat utama, walaupun ada prasyarat-prasyarat lain lah ya. Kalau saya menilai ada 2 prasyarat utama demokrasi itu bisa berjalan sempurna. Yang pertama, negara itu harus maju pendidikannya. Pendidikan orang-orang yang ada di negara itu harus maju. Terus yang kedua, ekonominya harus mapan. Inilah 2 prasyarat utama yang harus dipenuhi suatu negara kalau mau demokrasinya itu berjalan baik. Kenapa itu 2 prasyarat? Yang pertama, kalau orang ekonominya bagus, nggak ada lagi orang itu yang mau dibeli suaranya. Karena kan money politik itu kan subur karena ada permintaan. Ada permintaan ya tentu ada penawaran kan. Kalau orang punya duit banyak, nggak mau lagi dikasih itu uang 200.000, 300.000 untuk apa kan? Saya punya uang banyak, ngapain kamu kasih? Kamu kerja aja bagus untuk negara gitu kan, kalau orang punya duit banyak gitu. Kemudian kalau orang punya pendidikan, dia akan bisa menilai itu calon-calon itu. Dia punya kemampuan analitik untuk menilai calonnya secara figur, mungkin menilai calon secara visi misi program, dia bisa menilai. Karena jangan sampai ada nanti orang kalau orang tidak punya kemampuan analisis, kalau misalnya pendidikannya rendah, dia tidak akan punya kemampuan analisis. Jadi kalau orang tawarkan visi misi program itu yang nggak masuk akal, bisa aja jadi wah gitu kan. Contoh misalnya saya mau jadi gubernur gitu ya, pilih saya nih. Kemudian kalau saya terpilih, saya akan bangun 1000 jembatan di Tarakan. Ini kan hebat kan, 1000 jembatan. Padahal nggak ada sungai gitu kan yang mau diseberangi. Bilang masyarakat, untuk apa Pak bangun 1000 jembatan? Kan nggak ada sungai di Tarakan. Kalau begitu saya sekalian bangunkan sungainya, bilangnya. Wah, ini kan bodoh sekali. Kan maksudnya visi misi itu kan bisa dianalisa kan, masuk akal atau tidak gitu kan, sesuai kebutuhan atau tidak gitu. Nah makanya kita butuh pendidikan yang bagus, orang-orang yang terdidik untuk menjadi pemilih, ekonomi yang bagus. Kalau itu 2 prasyarat itu bisa kita penuhi, maka demokrasi kita akan berjalan. Nah, cuman ini kan ibaratnya yang mana duluan nih, telur atau ayam kan? Karena orang berharapkan dengan kita milih pemimpin, maka pemimpin itu akan memperbaiki ekonomi dan pendidikan kita. Nah, sementara pendidikan kita ini belum begitu maju lah seperti negara-negara maju kan. Kita kan dianggapnya negara berkembang gitu kan. Terus yang mana duluan nih? Kita milih pemimpin supaya ini bagus, atau bagusin ini dulu supaya pemimpinnya bagus kan? Itu kan. Nah kalau saya ini 2 kutub yang harus berjalan beriringan lah gitu. Jadi kita akan semakin maju baik dari segi teknis kepemiluannya maupun dari segi substansinya gitu. Jadi kalau saya menganggap kita berjalan maju walaupun tidak bisa instan lah. Nah, termasuk juga teman-teman juga punya peran gitu kan, memberikan pendidikan politik, terus memajukan ekonomi. Memang itu sih kalau saya menganggap 2 prasyarat itu yang utama.
untuk bisa demokrasi kita maju. Nah, kita kalau mau kembali ke masa kerajaan kan sudah lewat kita tuh. Waktu Indonesia merdeka kan semua berfusi tuh, negara kesultanan, ada kerajaan-kerajaan yang itu menyerahkan kedaulatannya kepada Republik Indonesia. Kalau kita mau kembali lagi ke kerajaan kan berarti kan kita berjalan mundur lagi gitu. Mungkin begitu. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari negara lain dalam membangun praktis demokrasi yang kuat dan berkelanjutan? Soalnya kalau di Indonesia tuh sebenarnya menjadi rujukan sebenarnya kalau praktek teknis kepemiluan di Indonesia itu menjadi rujukan. Karena di Indonesia tuh pemilunya tuh paling kompleks. Pemilu paling kompleks. Karena kan siapa sih yang negara yang menyebutkan demokrasi paling maju di dunia ini? Paling Amerika kan? Amerika tuh negara yang dianggap demokrasinya paling maju di dunia. Tapi coba kita lihat praktek demokrasi di Amerika. Orang tuh masih hina-hinaan tuh antara kulit putih dengan kulit hitam. Walaupun kalau money politik saya nggak tahu ya apakah ada money politik atau enggak kan? Karena kita anggap kan ekonominya cukup bagus kan kalau di Amerika. Tapi praktek rasisme itu masih terjadi. Bahkan butuh berapa ratus tahun tuh baru bisa orang kulit hitam menjadi presiden di Amerika. Bahkan di Amerika itu belum pernah ada presiden perempuan. Di Indonesia itu kita tidak perlu sampai 100 tahun sudah ada presiden perempuan gitu ya. Maksudnya hal-hal yang sifatnya sara dan lain sebagainya, identitas yang seperti itu sudah tidak lagi berbicara itu. Jadi sebenarnya kita tuh di Indonesia itu sudah menjadi rujukan sebenarnya dalam praktek pemilu di dunia. Karena kita tuh 200 juta orang yang difasilitasi untuk mencoblos. Saya nggak tahu kalau di Amerika itu berapa juta orang. Di India itu berapa, saya nggak tahu bagaimana prakteknya di India. Tapi yang biasanya menjadi rujukan tuh Amerika. Tapi kalau banyak orang yang belajar ke Indonesia untuk praktek pemilu. Karena kita kompleks pemilunya karena 5 kotak suara. Ini coba kalau di Amerika itu kan lain pemilihan senatnya, pemilihan presidennya lain lagi. Bahkan dia tuh berjenjang tuh dari daerah dulu, pilpresnya tuh dari daerah dulu sampai mengerucut ada 2 calon. Kalau kita kan langsung semuanya, pemilihan presiden, pemilihan DPR, pemilihan gubernur, pemilihan DPD, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 dan DPR RI. Itu dilakukan pada hari yang sama. Jadi seperti itu loh. Kalau Undang-Undang Dasar kan menginginkan itu kan pemilu itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, pertanyaannya apakah sudah sesuai dengan itu gitu. Nah, tadi saya bilang ada 7 asas itu yang pertama sampai kelima itu ya kita sudah menganggap sudah sesuai. Sudah 100% lah. Hampir semua orang di Indonesia ini diberikan akses untuk mencoblos, diberikan kebebasan. Nah, cuman yang menjadi PR kita bersama terkait dengan asas pemilu yang berkaitan dengan kejujuran dan keadilan, karena masih ada praktek-praktek kecurangan yang kita tangani. Kemudian masih ada peserta pemilu yang menganggap tidak diperlakukan secara adil oleh teman-teman penyelenggara pemilu. Nah, itulah pembentuk undang-undang itu menghadirkan lembaga yang namanya Badan Pengawas Pemilu. Nah, Bawaslu itu salah satu tugasnya adalah untuk memastikan asas jujur dan adil itu bisa terlaksana. Nah, karena kan kalau dulu ada pelanggaran orang lapornya ke KPU. Sementara kalau yang buat pelanggaran KPU bagaimana ceritanya? Kan masa dia jeruk makan jeruk kan gitu, nggak mungkin kan. Makanya dihadirkanlah Badan Pengawas Pemilu. Istilahnya yang ngawasin KPU, ngawasi peserta dan lain sebagainya untuk bagaimana prinsip kejujuran dan keadilan itu
bisa terlaksana dengan baik. Ya begitu. Bawaslu itu kan baru ada di tahun 2008 ya. 2008. Sementara praktek pemilu kita tuh dari 1955, kemudian 71, 77. Sudah berapa puluh tahun kita pemilu ini. Bawaslunya baru ada di 2008. Nah, makanya kalau sering ada lucu-lucuan orang ini, waktu zamannya Orde Baru itu pemilunya belum mulai, kita sudah tahu siapa yang menang, ya kan? Kalau sekarang nggak, siapa yang menang nggak, belum tahu. Salah satu ciri-ciri pemilu itu berjalan baik, kita belum tahu siapa yang menang. Kalau pemilu itu baik, ciri-cirinya ini ciri-ciri ya, tapi belum tentu 100%. Tahapannya jelas, tapi pemenangnya tidak jelas. Tapi kalau pemilu itu buruk, sebaliknya dia. Tahapannya tidak jelas, kapan ini orang kampanye, kapan orang mendaftar, kapan, tidak jelas. Tapi tiba-tiba kita sudah tahu siapa yang akan menang. Itu nggak perlu ada lembaga-lembaga survei, itu sudah kita tahu siapa yang menang. Sekarang lembaga survei sudah ada, tapi belum jelas juga siapa yang menang. Nah, itu salah satu ciri-ciri pemilu itu berjalan dengan baik. Karena kalau sudah tahu siapa yang menang kan berarti di-create kan. Ada yang mengatur, ada yang mungkin ada potensi kecurangan dan lain sebagainya. Mungkin penyelenggaranya bisa diatur dan lain sebagainya gitu. Kalau sekarang kan dinamis tuh. Bahkan kalau di Tarakan itu saya menganggap di Tarakan itu termasuk baik karena tidak ada partai politik itu yang dominan di Tarakan. Siapa partai politik dominan? Nggak ada tuh partai politik di Tarakan itu yang dominan. Hampir rata aja semuanya gitu. Nah, tidak ada yang dominan. Artinya dinamis begitu. Tidak ada yang kekuatan absolut, gitu kan. Jadi saling mengawasi, check and balancesnya itu jalan, saling mengawasi masing sesama partai, mengawasi pemerintah dan lain sebagainya. Nah itu sih dalam kalau menjawab pertanyaan itu dalam prakteknya tentu tidak 100% asas pemilu itu belum kita jalankan dengan sempurna, tapi sudah dijalankan lah sebagiannya kita masih upayakan. Makanya ada Bawaslu itu dalam konteks menjalankan kejujuran dan keadilan itu ya disitulah peran Bawaslu. Tapi Bawaslu juga bisa maksimal fungsinya kalau ada partisipasi oleh masyarakat. Contoh misalnya ada masyarakat yang mau melapor. Kalau masyarakat tidak mau melapor ya kita juga terbatas kan. Kayak misalnya money politik itu kan kita menganggap money politik itu adalah salah satu virus demokrasi, perusak demokrasi karena dengan money politik maka calon-calon itu kan potensinya nanti korupsi ujung-ujungnya begitu. Kenapa dia korupsi? Karena yang namanya money politik itu modal dikeluarkan. Nah, ketika modal keluar tentu kan dia akan berpikir bagaimana modal itu kembali plus keuntungannya gitu. Makanya money politik itu akar dari korupsi. Baik itu korupsi bisa saja misalnya korupsinya itu korupsi proyek yang seharusnya dijalankan dengan baik karena dikorupsi proyeknya nggak bagus jadi karena speknya diturunkan misalnya, atau misalnya karena ada money politik tidak ada lagi uang bisa diambil, akhirnya jabatan tuh dijual belikan. Misalnya kamu mau jadi kepala dinas bayar sekian. Nah, diperjualbelikanlah jabatan sehingga orang yang duduk di situ bukan orang yang kompeten tapi karena orang yang bisa membayar jabatan itu. Atau misalnya karena dia terjadi money politik ya banyak hal lah yang bisa dilakukan yang sifatnya itu tidak baik untuk contoh misalnya harusnya bisa bangun sekolahnya nggak terbangun, harusnya bisa untuk beasiswanya nggak disampaikan. Nah, terjadi korupsi lah karena sifatnya orang berdagang itu kan kalau keluarkan modal harus bagaimana kembali. Kan berapa sih gaji DPR, gaji kepala daerah itu kan nggak banyak gitu. Maksudnya tidak sebanyak uang yang dikeluarkan pada saat money politik itu kan. Kalau kita hitung gajinya berapa.
Nah, itulah bentuk-bentuk kecurangan yang masih terjadi di pemilu. Nah, itu yang menjadi tugas Bawaslu, dan Bawaslu tidak bisa berperan maksimal kalau teman-teman tidak ikut berpartisipasi melaporkan money politik dan lain sebagainya itu. Karena kita di Bawaslu Tarakan sendiri itu hampir semua money politik itu nggak ada masyarakat yang lapor. Jadi kita yang mengawasi itu aja. Itu pun kita masih dapat gitu. Apalagi kalau teman-teman ikut melapor gitu kan, pasti lebih banyak lagi tuh. Nah, karena kan terjadinya kan di sekitar kita tuh. Karena kenapa ini juga saya kenapa money politik itu tidak ada orang yang melapor? Karena yang dikasih uang itu tidak merasa sebagai korban. Jadi kalau orang yang dikasih duit itu dia tidak merasa dirinya sebagai korban. Ya kan, karena dapat duit loh. Biasanya kalau orang kan money politik itu kan kalau di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 dia kejahatan kan. Biasanya kalau kejahatan itu kan kalau dalam studi hukum pidana itu ada pelaku, ada korban kan gitu. Nah, ini antara pelaku dengan korban ini sama-sama suka dia gitu. Jadi pelakunya suka, korbannya juga suka. Jadi karena dia suka, dia tidak merasa menjadi korban, sehingga keinginan untuk melapor itu tidak ada motivasi untuk melapor gitu, kecuali orang yang lain yang melihat gitu. Padahal sebenarnya orang yang menerima money politik itu adalah korban kejahatan sebenarnya sesungguhnya. Karena kita harus memahamkan kepada masyarakat kenapa money politik itu kejahatan. Karena suara itu berharga. Kalau dibeli dengan 200.000 itu sebenarnya penipuan sebenarnya. Ini kan siapa namanya, Dek? Carlina itu punya cincin ya di tangannya. Itu apa tuh cincinnya? Emas. Kalau cincinnya saya beli 200.000 mau nggak? Kenapa? Karena tahu harga sesungguhnya gitu kan? Nggak mau dijual 200.000 karena dia tahu harga sesungguhnya cincin itu mahal. Nah, masyarakat kita ini tidak tahu harga sesungguhnya suara itu mahal sebenarnya. Kalau dibeli 200.000 itu sebenarnya penipuan sebenarnya. Karena suara rakyat itu mahal sebenarnya. Nah, itu masyarakat tidak memahami. Makanya dia korban tapi dia tidak tahu bahwa dia korban, bahkan dia menikmati sebagai korban. Nah, itulah jahatnya money politik itu. Dia tidak tahu dirinya korban, nanti dikorbankan dia selama 5 tahun tuh. Selama 5 tahun orang menjabat bisa jadi korban. Nah, begitulah masih menjadi PR kita. Masih ada kecurangan-kecurangan, masih ada. Nah, itu menjadi PR Bawaslu. Nah, itu kita berharap teman-teman juga di anak-anak muda, kemudian mahasiswa, pelajar dan lain sebagainya itu ikutlah turun tangan untuk. Nah, pemilu kita ini kan 5 tahun sekali. Nah, kita juga ada program-program pengawasan partisipatif yang kita turun-turun ke mahasiswa dan pelajar untuk bagaimana meminta mereka untuk terlibat, minimal tuh ikut nyoblos, kemudian ikut mengawasi. Kalau ada kecurangan tuh ya dilaporkan. Nah, kita nanti ada aplikasi tuh, aplikasi namanya Jarimu Awasi Pemilu. Jadi kita cukup laporkan melalui handphone, kita bisa masuk laporannya. Karena kan kadang orang kalau mau melapor tuh repot gitu, datang lagi diperiksa sebagai saksi dan lain sebagainya, itu kadang orang repot. Makanya kita sediakan aplikasi itu supaya orang memudahkan untuk melapor. Nanti biar kita yang menindaklanjuti. Mungkin seperti itu, Dek. Baik, Pak. Dan kami dari perwakilan Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan sangat berterima kasih atas waktu tersebut, dan kami juga pamit undur diri dari rapat atau dari wawancara ini. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 bertanya, apa yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia untuk memperkuat demokrasi dan memastikan partisipasi aktif dalam proses politik? Yes. Tema pemilu tahun 2024 ini integrasi bangsa. Jadi yang harus diperkuat itu, pemilu itu hendaknya itu menyatukan orang, bukan memecah belah. Nah itu kan pemilu itu kan semua orang bergerak di situ.
Jadi yang tidak berkenal itu bisa jadi berkenal dia. Karena mungkin sama-sama kepentingan kan. Nah, kamu nanti ikut berkawan sama saya. Nah, seharusnya itu yang dipelihara. Jangan sebaliknya, karena beda pandangan politik, beda pilihan politik. Jadinya itu waduh, kita nggak teman. Kok musuh saya gitu. Wah, itu rusak sih. Ya contoh sederhana di kalian. Misalnya kalian mengajukan calon BEM ternyata tidak terpilih, ya kalian tidak berteman sudah sama. Tidak begitu dia. Kan kita itu kan kalau KTP sama-sama gitu kan. Dari berbagai ras ada di situ, terus dari bermacam agama di situ, berbagai suku ada di situ. Harusnya itu yang dipertahankan. Nah, masyarakat itu harus begitu. Kalau menciptakan demokrasi yang itu ya pemilu itu dijadikan sebagai sarana pemersatu bangsa, bukan pemecah belah bangsa. Nah, makanya kita punya tema tuh pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Sangat sayang lah hanya pemilu kita terpecah belah gitu kan. Hanya untuk kepentingan sesaat, belum tentu juga kita dipikir mereka itu yang terpilih kan, kalian yang dibawa tidak berteman sampai ini gara-gara kau nanti. Saya ya penyadaran seperti itu yang dibutuhkan. Ya caranya itu kita harus memahami bahwa kita ini negara besar. Negara besar ada anugerah yang luar biasa. Karena kita ada ratusan dan mungkin ribuan suku bangsa ya. Terus bahasanya berbeda-beda. Agama juga ada beberapa agama. Kan begitu kan? Nah, termasuk ras kita ini, kulit kita ini tidak sama semua. Nah, justru itu yang harus yang harus dipahami itu anugerah luar biasa. Ya jangan sebaliknya, wah itu karena dia dari ini, harusnya kita pilih, nanti kita begini. Ya itu udah rusak mental kita. Dan masyarakat kamu punya peran penting itu untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi tidak usah jauh, jadi kampus kalian aja kan pasti beda-beda suku. Jawa ada Bugis, ada apa, macam-macam lagi. Ada Tidung, ada Dayak, ada apa. Nah ketika itu yang menjadi pembeda kita tidak pahami bahwa kita ini berbeda-beda sebetulnya, ya sudah. Disitulah awal-awal perpecahan. Nah, itu masih di kampus, belum lagi di Tarakan. Aduh, banyaknya tuh ini kan. Nah harus dipahami. Kira-kira begitu ya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang 1945? Ya memastikan bahwa asas itu berjalan, asas pemilu itu berjalan, langsung, umum, bebas, luber ya, langsung bebas rahasia, jujur dan adil. Harus dipastikan pemilu ini betul-betul sudah langsung nggak? Langsung itu maksudnya itu masyarakat memilih langsung memilih. Nah, sudah berjalan kan? Bebas nggak orang yang memilih? Ya bebas. Kalau ada orang KTP terintimidasi berarti kita belum jalan. Rahasia nggak? Ya rahasia. Kamu KTP itu ada yang tahu nggak kamu siapa kamu pilih? Orang kamu ada biliknya kok di situ, sembunyi lagi kok di situ. Makanya nggak usah takut. Nanti ya tahu aku nggak pilih, nggak ada, negara menjamin itu, ya kan? Ya, jujur dan adil nggak? Enggak. Nah ini yang harus kalian ini. Kejujuran kami melaksanakan itu, kejujuran pemilih, kejujuran peserta pemilu untuk menjadi bagian dari pemilu itu harus kalian perhatikan. Terus adil. Nah kami itu ada prinsip adil ya. Kalau ada beberapa calon itu harus diperlakukan sama dia. Kita sosialisasikan ke ini begini cara pemilu, yang lain juga harus gini. Tidak bisa kita separuh-separuh, harus semuanya. Sekian wawancara yang kami lakukan ini. Kami dari Fakultas Teknik sangat terima kasih atas waktu dan waktunya. Ini kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.